Dibangun dari ambisi memproduksi baja berkualitas tinggi dari dalam negeri, PT Gunung Raja Paksi tidak berhenti menempa diri untuk terus berinovasi. Semangat tersebut turun-temurun diwarisi oleh para founders hingga 50 tahun berdirinya PT Gunung Raja Paksi. Lantas bagaimana awal mula perjalanan PT Gunung Raja Paksi sehingga bisa berhasil mewujudkan menjadi salah satu produsen baja swasta terbesar di Indonesia? Untuk membahasnya, kami akan berbincang bersama dengan para founders PT Gunung Raja Paksi. Namun sebelum itu, perlu kami sampaikan bahwa seluruh tim yang bertugas dan juga para narasumber sudah menjalani tes COVID-19 dengan hasil negatif sesuai anjuran di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya sudah hadir bersama saya Bapak Jamaluddin Tanoto, selaku founder dari PT Gunung Raja Paksi. Pak Jamal, apa kabar? Baik aja. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di CNBC Indonesia. Ya, terima kasih. Bapak sebagai salah satu yang aktif ya Pak mengembangkan industri manufaktur di tanah air, mengembangkan PT Gunung Raja Paksi hingga sekarang sudah berjalan 50 tahun. Bapak bisa diceritakan seperti apa perjalanan PT Gunung Raja Paksi yang dimulai dari tahun 1970 hingga sampai sekarang ini Pak? Ya, pada tahun 70 kita mulanya adalah referensi perkebunan tahun 65 sampai 70. Habis itu kita melihat bahwa industri baja cukup bagus, banyak bangunan, makanya lah bikinlah pabrik besi beton. Jadi memang sudah waktunya lah Indonesia harus berkembang kan. Jadi kita juga dapat kredit dari Bank Budaya, makanya kita bikinlah industri besi beton. Makanya kita juga bikin bongkar kapal di Angkatan Laut punya pelabuhan. Oke, sampai ke pelabuhan juga ya Pak? Ya, di Belawan. Waktu itu kita beli kapal Pertamina, Pertamina sangat gembira. Dia bilang Indonesia bisa bongkar kapal, dia sangat mendukung. Kita adalah yang pertama membeli kapal-kapal Pertamina bongkar di Belawan. Lalu kilas balik ya Pak, sebagai salah satu pionir industri baja di ASEAN bahkan PT Gunung Raja Paksi. Ya. Dan akhirnya ini juga memutuskan untuk ekspansi ke berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya juga waktu itu memilih wilayah Jawa sebagai lokasi pertama. Apa yang mendasari selain keterbatasan listrik yang ada di Medan saat itu Pak? Kita melihat bahwa kita ini sudah waktunya bikin bangunan H-beam. Makanya kita lihat ini H-beam itu lebih cocok di Jakarta. Karena listrik di Jawa kan lebih bagus ya. Kalau listrik di Medan masih kurang. Makanya sudah di Jakarta kita cari tanah yang ada sungai, seperti kita di Medan juga ada Sungai Deli, ya. Jadi sudah kita berdirikan H-beam, terus kita melihat ekspor. Kita adalah pertama kali produksi H-beam di Indonesia dan di negara ASEAN. Waktu itu pabrik di ASEAN belum ada H-beam seperti kita namanya Universal Beam ya. Jadi kita juga ekspor ke Taiwan, ekspor pergi ke Bangkok, ekspor ke China juga. Jadi pada kita sudah ekspor, terus Jepang lihat, wah ini market kita sudah ambil sebagian kan. Dia supaya tawarin ke Taiwan, bikinlah pabrik H-beam. Jangan hanya beli H-beam dari Indonesia. Terus kita juga waktu ekspor ke China, kita ada 100 tingkat di Tianjin. Waktu itu orang itu bilang kalau H-beam hanya atas, kalau di bawah semua pakai besi plat. Terus makanya kita ada citanya perhatikan besi plat. Kita bikin H-beam itu tahun 87, ekspor tahun 90. Terus kita tahun 93 saya ke Tianjin,
Dia bilang plat, saya lagi usaha bikin plat. Jadi plat itu kita bikin di Jakarta, ya, terus kita juga bikin horror coil. Tapi bulan-bulan berproduksi plat dulu, ya, kita waktu bikin besi plat, saya meninjau ke Kanada 2 pabrik, Amerika 2 pabrik, South Africa 2 pabrik, Filipina 1 pabrik, China. Semakin berekspansi ke luar negeri ya. Ya, jadi memang saya lihat kalau usahanya macam saya itu sering-sering ikut CIC Conference. CIC itu Southeast Asia Iron Steel Conference. Jadi ikut konferensinya di Tokyo, di Taipei, di Bangkok, di Kuala Lumpur, dan di Singapura. Indonesia waktu itu banyak orang belum perhatikan pabrik-pabrik industri, ya. Industri baja itu belum perhatikan. Industri lainnya ada. Jadi sudah kita bisa bikin besi plat, terus juga bikin, karena lihat South Africa bikin besi plat termasuk bikin coil, jadi akhirnya kita juga bikin coil. Makanya sampai sekarang ini kita banyak maju karena kita di Indonesia itu bisa produksi besi plat, horror coil, sama besi beton juga. Tapi yang bagus bucketnya adalah horror coil sama besi plat. Dan tadi Bapak juga sampaikan akhirnya perusahaan ini go public pada tahun 2019 ya Pak. Ya. Dan waktu itu pun juga akhirnya PT Gunung Raja Paksi ini yang dari sebelumnya family business, perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, akhirnya bertransisi nih Pak ke profesional. Waktu itu apa saja sih Pak yang mendasari alasan akhirnya ini mengalihkan perusahaan dari yang sebelumnya dikelola oleh keluarga menjadi ke profesional Pak? Saya kira banyak teman-teman lihat kita ini kenapa bisa maju, karena saya itu sering-sering ikut seminar. Namanya ASEAN Seminar. Sama, jadi terus belakangan sudah besar, banyak lihat-lihat teman-teman ke IPO, karena saya juga dipanggil pemerintah supaya jangan hanya bikin industri family. Jadi saya kira betul juga ya, bikin IPO, maksudnya lebih maju, perusahaan pun lebih profesional. Saya kira bikin IPO ini cukup bagus. Saya merasakan 2 tahun ini perusahaan lebih maju daripada, memang mula-mulanya family kan, tapi kalau sudah IPO kan lebih baik. Nah, itu sebabnya kita jurusan IPO. Ya, selain itu saya juga akan berbincang bersama satu lagi founders dari PT Gunung Raja Paksi, Bapak Kamarudin Taniwan. Beliau sangat memiliki peran penting dalam bidang produksi dan juga operasional. Selamat siang Bapak Kamarudin, apa kabar? Kabar baik Bu. Sehat selalu ya Pak. Selamat pagi, selalu sehat. Selalu sehat ya selalu Pak sehat. tentunya. Semangat terus ya Pak. Betul. Bapak, Anda ahlinya nih untuk memastikan produksi baja PT Gunung Raja Paksi ini selalu konsisten menjadi yang terbaik dan unggul ya. Betul Bu. Nah, tentunya banyak sekali dong inovasi yang sudah dilakukan selama 50 tahun ini. Seperti apa teknologi dan juga investasi yang sudah dilakukan oleh PT Gunung Raja Paksi selama dari awal dimulainya PT Gunung Raja Paksi hingga sekarang, Pak? Jadi besi beton itu boleh bilang seluruh Indonesia di pelosok semua pun juga orang bisa produksi. Jadi ke belakang kita di Jabalui ada ke luar negeri lihat, ada juga pabrik di luar negeri, mereka memproduksi IWF. Waktu dulu kita produksi IWF itu di Jepang sama di Korea yang ada saja produksi IWF. Jadi kita negara Asia sama sekali belum ada. Ke belakang Jabaludi kasih usul itu sangat baik. Jadi memproduksikan IWF. Sesudah produksi IWF kan kita kan dari awal sebab pengalaman dari Medan, kita pun juga supaya bangunan pabrik kita tak pernah import. Kita artinya
bangun sendiri. Produk lokal. Lokal, made in Indonesia. Made in Indonesia. Sudah itu kedua, white crane pun juga begitu. Kita kalau itu structure buatan luar negeri, atau misalnya white crane luar negeri, itu ocean freight sangat mahal. Sebab ini pelayaran semua orang pintar. Mereka berhitungan. Kalau misalnya kubitasi lebih besar, dia hitung kubitasi. Kalau berat lebih berat, dia hitung berat. Saya mau contoh supaya kita import material dulu. Kita import material, dia hitung berat. Kenapa? Density-nya tinggi. Sebab besi density ada 7,85 per kubit, ada 7 ton 850 kilo kalau density. Jadi kita itu density kan kita kalkulasi. Kalau kita import structure, mungkin kita biasa density baru kira-kira sekitar 2 ton atau 3 ton. Yang sisa itu import udara, itu kapal angkut udara. Ya, angkut udara dia mau hitung uang ongkos angkut. Itu yang jadi pertimbangan ya Pak? Pertimbangan banyak. Okay. Ini cuma structure. Yang paling ringan, supaya contoh lah, itu roller table conveyor. Itu kita pun semua made in Indonesia. Kita tidak ada akan import. Cuma hanya kita import adalah key component. Jantung mesin kita import. Supaya contoh, mill motor, mesin giring besinya, sudah itu stand, rolling stand, itu roll. Memang kita Indonesia belum mampu membuat, kita import. Asap belum mampunya kita import. Asap bisa made in Indonesia, kita made in Indonesia. Kenapa tidak ya memaksimalkan apa yang ada di Indonesia? Kenapa kok kita mau supaya ibu, kenapa kok mau? Sebab pertama kita mau training kepada kita orang bangsa Indonesia itu sendiri. Kita kan orang Indonesia. Kita kan lebih yakin dan lebih harap supaya Indonesia bisa maju kan. Kita kan bisa lebih sukses semua orang. Supaya contohlah, ini roller table kalau kita ada rusak atau misalnya structure ada apa rusak, kita semua bisa namanya bisa memperbaiki sendiri. Nah, jadi sekarang sesudah terus jalan begitu lama, kita biar itu di dalam pihak itu hidrolik ya baik atau base motor ya baik atau apa-apa, kita pun juga buatan Indonesia. Artinya importnya komponen bisa dikurangi semaksimum. Kalau kita import kan pakai US dollar. Kalau kita di Indonesia produksi kan pakai uang rupiah. Itu kan nama Aku Cinta Indonesia, ACI kan. Selain Aku Cinta Indonesia juga cost efisiensi juga ya Pak? Betul. Memang pertama cinta Indonesia, kedua kita pun juga mengirinkan cost juga. Ketiga itu sangat super penting adalah teknologi bisa transfer ke dalam orang Indonesia. Betul kan? Nah, kalau misalnya kita ada rusak barang apa-apa, kita tidak guna pusing cari luar negeri. Apalagi super keren komponen banyak. Dulu awal-awal buka pabrik kita import. Ke belakang kan kita kenapa kok kita bisa memperbaiki atau membuat mesin. Kita sudah siap sudah perbaiki, selangkah adalah membuat mesin. Sudah siap kan, supaya contohlah kita masih bayi kan belum bisa jalan. Masa bisa lari? Tak mungkin lah. Tapi pelan-pelan bisa mandiri. Sudah mandiri, lagi bantu negara menghemat divisa. Begitu Bu. Nah Pak, selain itu kan ini juga Bapak ahli ya dalam sisi produksi. Apa sebetulnya yang membuat produk baja Gunung Raja Paksi ini lebih unggul dan juga memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya Pak? Begini Bu, memang kalau kita produksi di dalam negeri, kita pertama baja kita sendiri lebur. Jadi baja sendiri lebur, kita sendiri rolling. Kalau kita sudah jadi barang jadi, itu ocean freight pun sudah lebih tinggi. Jadi lebih tinggi kita keunggulan. Lagi kedua pun juga mereka tidak perlu tunggu waktu yang lama. Jadi kita kalau tak bisa produksi ya kan terpaksa ada mau import. Jadi kalau kita bisa produksi made in Indonesia, artinya tower itu sudah buatan Indonesia semua. Begitu Bu. Jadi tetap buatan produk Indonesia. Betul. Dan tetap memastikan ya kualitas produk itu nomor 1 ya Pak? Betul, itu produksi perleburan sebenarnya paling penting. Kalau rolling mill itu cuma giling aja.
dia tak bisa robah quality, tak bisa robah. Sesudah siap itu kita produksi IWF, sudah itu kita ada satu langkah lagi, kebetulan Jamaluddin kalau ada negeri lihat, wah ini ada orang kirim plat itu. Jadi di tahun 1990 lebih kita lihat sudah itu memang kita pun ada interest membuat naikkan satu tingkat membuat plat. Sebab plat itu banyak kegunaan plat itu. Sebab Krakatau Steel mereka pun ada banyak produksi, itu plat sangat kegunaan. Kenapa kita bikin satu rumah, bukan semua pakai IWF saja. Dia mesti mau pakai C-channel, pakai seng atap, mau bikin kren, atau pabrik kelapa sawit bikin dia biar tangki minyak. Apa aja bisa dong, Pak? Apa saja bisa. Plat itu apa aja. Iya. Kapal perang pun juga bisa. Kapal perang atau kapal kargo. Iya. Nah, kita semua sini produksi plat, semua kita ada sertifikat. Dari BKI, birokrasi Indonesia itu kita ada BKI. Kalifat Indonesia. Lagi kedua ada itu Lloyd Certificate, ada itu ya Jepangnya JISBIA juga, ada yang Korea juga. Jadi yang sertifikat masing-masing negara berbeda. Kita mesti ikut serela mereka. Dan ini sertifikat bukan kita sendiri cipta, mesti melalui third party itu yang kasih kita izinkan. Sertifikat berskala internasional ya Betul, Pak. betul. Nah selain itu Pak, untuk kedepannya apa yang Bapak harapkan dari dukungan pemerintah, baik itu dari sisi regulasi agar industri baja nasional ini memang benar-benar bisa terus maju dan berkembang ke depannya Pak? Ya, sebetulnya memang kita pun juga minta kepada BKPM yang baik, proyek pemerintah yang baik, kalau bisa dapat super steel structure, kalau bisa dapat mendukung kepada pabrik dalam negeri dan minta acilah produksi Indonesia. Tidak ketinggalan kali ini juga sudah bersama saya sosok wanita di balik kesuksesan PT Gunung Rajapaksi yang memegang kunci penting dalam bagian pemasaran dan juga manajemen. Saat ini sudah berada di samping saya Ibu Margaret Leroy. Apa kabar Ibu? Selamat siang. Ya, baik-baik aja. Ibu sebagai sosok wanita berada di industri baja, turut membesarkan, melahirkan PT Gunung Rajapaksi hingga saat ini sudah berjalan 50 tahun. Tentu itu bukan hal yang mudah ya Bu, merintis awal seperti apa perusahaan dibangun dari yang tadinya nol hingga sekarang sudah berkembang. Pasti ada suka duka dalam perjalanan selama 50 tahun ini. Bisa diceritakan Bu seperti apa? Ya, memang selama 50 tahun ini, waktu dulu listrik belum ada. Jadi sampainya terpaksa kita pun beli mesin sendiri. Jadi tentu beli mesin ini kita kan nggak begitu paham. Jadi oleh abang saya yang Jamaluddin sama Kamarudin mereka lebih tahu. Jadi mereka di sana import. Jadi kita di Indonesia hanya secara admin lah sama penjualan lah begitu. Ya kan? Yang paling penting menjaga supaya perusahaan ini semakin jalan semakin bagus. Begitu. Tapi tentu semuanya penasaran nih Bu. Industri baja biasanya notabene ini didominasi oleh kaum pria. Terutama pada masa lalu kita tahu wanita ini biasanya jadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga, menjaga anak. Waktu itu apa yang menjadi alasan Ibu akhirnya memantapkan diri nih Bu, komitmen ingin membesarkan PT Gunung Rajapaksi? Karena dari abang saya, mereka ada cerita bilang kita coba bikin perusahaan begini. Jadi kita pikirnya ya betul juga. Jadi makanya yang untuk mesin-mesin ya abang saya mereka yang pegang ya. Nah, jadi kita kita menjaga administrasi begitu sama sudah produksi kita jagakan penjualan. Nah, waktu itu waktu dulu belum begitu banyak pabrik baja. Jadi besi kita di Medan banyak kirim ke Jakarta, Surabaya. Dan juga Lampung dan Jambi
Palembang. Bu, waktu itu pernah nggak sih Bu merasakan ada kekhawatiran ketika akhirnya ikut terjun nih dalam industri baja dengan adanya arahan dari Bapak Jamaluddin dan juga Bapak Kamarudin? Ya, ya, karena kita sudah sepakat, ya kan. Jadi makanya kita harus berjuang yang lebih bagus lagi. Bagaimana, di mana bisa dapat hemat punya, kita harus hematkan lah. Karena waktu itu kan masih susah. Dan lagi kurs sebentar naik, bisa naik sampai 30% sampai 50%. Jadi ya kita juga terpaksa ikutlah. Waktu itu juga banyak yang pabrik berhenti juga. Tapi kita dengan berjuang yang bagus, jadi sehingga bisa semakin besar sampai ke PT Gunung Raja Paksi di Jakarta. Kalau dulu kita kan PT Gunung Api Sakti di Medan aja, begitu. Itu kan menjadi persoalan juga ya Bu. Ibu kan berada di bidang manajemen. Ya. Bagaimana cara memastikan good corporate governance dari persoalan-persoalan yang Ibu hadapi waktu itu ketika awal-awal PT Gunung Raja Paksi ini dimulai dari awalnya di Medan hingga sekarang ekspansi ke Pulau Jawa, ke beberapa wilayah. Seperti apa Ibu waktu itu strateginya dalam menangani hal tersebut? Oh, karena kita sudah tahu di Medan marketing tidak begitu besar. Nanti kalau hitung-hitung dari Medan kirim besi semua terus ke Jakarta, ya menjadi beban, ya kan? Jadi makanya pikir-pikir datang ke Jawa, jadi sudah beli tanah ya, start bangun loh begitu. Ya akhirnya menjadi lancar, ya kan? Dan juga karena pabrik plat hanya Krakatau Steel sama Gunung Raja Paksi aja. IWF juga begitu. Krakatau Steel sama kita, Gunung Raja Paksi. Nah selain itu kan selama 50 tahun ini tentu ada transformasi ekonomi, perubahan ekonomi, ada juga beberapa krisis ekonomi yang dilalui oleh Indonesia. Tantangan apa saja Bu waktu itu yang mungkin menjadi challenge sendiri untuk Ibu sebagai sosok wanita dalam menangani masalah-masalah tersebut Bu, selama 50 tahun berjalan? Ya, selama 50 tahun yang berjalan, ya dengan kerjasama dengan abang saya, ya, dan juga kerjasama dengan karyawan, sehingga karyawan juga sangat patuh kepada perusahaan. Jadi mereka membantu juga perusahaan semakin bagus. Begitulah. Oke, berarti benar-benar memastikan kesejahteraan karyawan. Ya, kita harus jaga juga. Begitu. Karena bagaimanapun karyawan juga aset perusahaan. Ya, aset perusahaan, begitu. Loyalitas karyawan itu juga penting ya Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Margaret Leroy atas waktunya, sudah banyak memberikan inspirasi terutama untuk kaum wanita nih ya, generasi masa depan nantinya, agar bisa terus maju dan berani untuk mengambil keputusan.